Halo guys, pada tanggal 22 November 2024, pihak Battle Truck Daven merilis sebuah wawancara ke studio Shanghai Mation Magic. Di dalamnya banyak sekali informasi yang dibocorkan. Jadi di video kali ini, Mimin akan bahas tuntas tentang beberapa karakter bocoran yang akan tampil pada periode mendatang, terutama model baru Xiaoyan mode Daozun. Baiklah, mari kita langsung ke pembahasan utamanya. Pertama, model baru Qingling tingkat Daozun. Siapapun pasti tahu kalau Qingling awalnya adalah pelayan dari kelompok tentara pembunuh bayaran. Qingling merupakan gadis keturunan dari kombinasi manusia dan ular dan memiliki pupil berbunga 3. Pernah ditangkap oleh Mo Cheng karena kemampuan matanya yang istimewa untuk mengendalikan ular. Mo Cheng ingin memindahkan matanya ke dalam tubuhnya. Bahkan dalam pertarungan melawan Xiaoyan, Mo Cheng menyerap vitalitas kehidupan Qingling. Tetapi setelah diselamatkan oleh Xiaoyan, Qingling dibawa pergi oleh seorang wanita dari paviliun Istana Ular Surgawi untuk dilatih dan telah offline sejak saat itu. Masih butuh waktu lama sebelum Qingling dan Xiaoyan bertemu kembali. Bagaimanapun, bab reruntuhan kuno belum dibuka. Namun selama plot cerita berjalan, pihak animasinya mungkin akan menambahkan dengan situasi Qingling saat ini, seperti dia akan dijadikan kepala klan. Tetapi akhirnya melarikan diri dari paviliun Istana Ular Surgawi, karena para tetua ingin menjodohkannya dengan putra tertua dari kepala klan sebelumnya. Pada saat ini, Qingling kembali ke Kaisaran Jiama dan mengetahui bahwa Xiaoyan pergi ke Dataran Tengah. Dan kemudian Qingling memulai petualangannya ke Dataran Tengah juga. Dalam video kunjungan ini, gaya modeling Qingling diungkap secara langsung terlebih dahulu. Dilihat dari fitur wajahnya, dia memiliki wajah oval dan kuncir kuda yang tinggi. Dia juga memakai rok panjang berwarna krem bergelombang, memperlihatkan kakinya yang jenjang dibalut stoking ungu keputihan, dan sosoknya yang terlihat sangat seksi selagikan menawan. Secara keseluruhan, dia sangat cantik. Saat dia resmi tampil, dia pasti akan mengejutkan semua orang. Tapi jika kamu melihat dengan teliti, Mimin harus memberitahu ada model Yunzi di sini. Bahkan ada Boseisi di pembuatan model karakter Xuanyi dari Doluo Dalu yang diambil sebagai referensi gambar. Singkatnya, dulu Qingling penurut dan seperti pelayan polos sekali. Sekarang sekilas Qingling telah berubah menjadi kecantikan yang percaya diri dan menawan. Kedua, model hantu tua Zai Ying. Kamu harus tahu bahwa Zai Ying memiliki kekuatan Daozun bintang 5 puncak. Dia juga salah satu dari kelas Tianzun. Namun untuk menjaga Yao Chen, dia secara khusus dipindahkan untuk menjaga aula cabang Gunung Jiwa Kematian di barat laut Dataran Tengah. Ketika Xiaoyan menyelamatkan Yao Lao nanti, Zai Ying adalah musuh yang tangguh. Karena Xiaoyan akan bertarung habis-habisan dengan seluruh kekuatannya melawan orang itu. Namun perbedaan kekuatan bagaikan langit dan bumi. Zai Ying membuat cetakan telapak tangan di penguasa Xuan. Xiaoyan yang menerima serangan kuat itu langsung sekarat dan koma untuk waktu yang lama. Meski demikian, Xiaoyan juga memberikan serangan kuat pada Zai Ying. Satu lengannya dibuat hancur dan terluka parah oleh serangan teratai api pemusnah. Itu penggabungan dari 4 api surgawi. Dilihat dari video kunjungan wawancaranya, tim animasi juga sangat impresif. Dan mereka juga membeberkan gaya modeling hantu tua Zai Ying. Perlu disebutkan bahwa mereka telah membuat perubahan besar pada hantu Zai Ying dan mengubahnya langsung menjadi pria yang dingin dan tampan. Dia mengenakan jubah hitam dan memegang pedang panjang dengan rantai panjang diikatkan pada ganggangnya. Dan bentuknya ada 2. Yang satu memakai topeng garang
dan yang satunya lagi dengan fitur wajah terbuka. Belum lagi wajahnya yang lancip dan bersudut, serta fitur wajahnya juga rapi. Secara keseluruhan dia sangat tampan, keren, dan mendominasi. Beberapa orang di sini mungkin penasaran mengapa sutradaranya mengubah Patwa Zaying menjadi lelaki muda yang tampan. Tentu saja, beberapa orang mungkin sangat tidak puas. Bagaimanapun ini bisa dikatakan sebagai perubahan yang sangat serius. Sebenarnya ini ada dua tujuan. Pertama, jika Zaying masih tua seperti di karyanya, maka Mimin khawatir banyak orang yang tidak tertarik setelah membacanya. Oleh karena itu, sekalian saja mengubah Patwa ini menjadi lelaki muda dan tampan, sehingga banyak orang yang tertarik. Kedua, sutradara ingin menarik lebih banyak penonton wanita karena kekurangan penonton kalangan wanita. Lagi pula, banyak penonton, terutama penonton wanita, pastinya lebih memilih pria muda yang tampan daripada pria tua. Demi menarik penonton wanita, sutradara akhirnya memutuskan untuk mengubah karakter Zaying. Ketiga, model Moyu, Tianzun ke-9. Kamu harus tahu bahwa dari dulu, anggota Aula Jiwa tidak ada yang berkelamin wanita. Tapi kali ini, pihak resminya membuat perubahan besar pada karakter Moyu dan menjadikannya sebagai penjahat wanita terkenal Aula Jiwa. Kekuatan Moyu berada di level puncak Daozun bintang 8 dengan afinitas air. Teknik serangan hujannya sangat padat dan memiliki kerusakan besar pada lawan. Awal kemunculan Moyu pada saat Xiaoyan memurnikan tubuh milik Yalau, sehingga terjadilah pertarungan antara Xiaoyan dan dia saat Yalau akan dibangkitkan. Saat kritis, Yalau berhasil membangkitkan tubuhnya dan mengalahkan Moyu, hingga dia melarikan diri dengan bantuan Tianzun ke-8. Dilihat dari modelnya, Moyu mengenakan jubah ungu kehitaman dibalut dengan warna biru langit. Kedua tangannya ada dua senjata berbentuk seperti sabit melengkung. Secara keseluruhan penampilannya biasa saja menurut Mimin pribadi. Tidak tahu setelah tampil nanti. Banyak orang di sini mungkin penasaran mengapa sutradara mengubah jenis kelamin pria seperti Moyu menjadi wanita cantik. Menurut pendapat Mimin pribadi, hanya ada satu alasan, yaitu di Aula Jiwa semua laki-laki dan tidak ada perempuan. Dalam pandangan sutradaranya, ini tidak masuk akal. Seharusnya ada perempuan di Aula Jiwa, jadi sekarang Moyu telah menjelma menjadi seorang wanita cantik. Dan sejujurnya, dari pandangan ini lebih menarik dan disukai dibandingkan penjahat pria. Jika penjahat wanitanya sangat cantik, lebih banyak orang akan menyukainya, yang juga dapat meningkatkan popularitas Battle Truck Defense Season 5. Keempat, Jutian, Tianzun ke-8. Perlu diketahui bahwa Jutian memiliki kekuatan di tingkat Daozun bintang 9 puncak. Awal kemunculannya saat membantu Moyu di hadapan Yalau, dengan kekuatannya saat itu di tingkat Banseng setelah kebangkitannya. Meski telah melakukan yang terbaik, Jutian belum bisa mengalahkan Yalau, dan ini adalah kekalahan Jutian untuk kedua kalinya. Dilihat dari modelnya, dia seperti Algojo dengan jubah hitam, tangan kirinya ada cakar berwarna ungu dan ada hiasan batu juga di sana. Kelima, model baru Xiaoyan mode Daozun. Dalam wawancara tersebut, pihak animasinya secara khusus menyebutkan protagonis pria Xiaoyan, dan staf saat ini sedang merancang pemodelan Xiaoyan mode Daozun. Hanya belum jelas apakah tim animasi sudah menyelesaikan desainnya karena belum diungkapkan secara resmi. Mungkin juga disembunyikan untuk mengejutkan semua orang. Namun setelah meminta semua orang untuk bersiap menantikan model baru Xiaoyan versi Daozun.
Dari wawancara tersebut, mereka tidak sekedar mengatakannya dengan santai, dan pasti telah menambahkan beberapa konsep desain baru pada model baru Xiaoyan. Dilihat dari gaya modeling Xiaoyan di chapter dataran tengah sebelumnya, apakah itu jubah hitam, gaya alkimis, atau bahkan gaya rambut putih dari 3 perubahan api langit misterius, semuanya sangat tampan menurut standar ini. Kemudian, model baru Xiaoyan versi Daozun. Modelnya pasti penuh dengan ekspektasi dan juga akan mengejutkan semua orang saat diumumkan secara resmi nanti. Dilihat dari situasi produksi animasi resminya saat ini, mereka akan merancang 2 set model karakter baru Xiaoyan. Set pertama adalah model karakter biasa, dan set kedua adalah model karakter untuk pertempuran dengan lingkaran cahaya di belakang punggungnya itu. Dilihat dari setting Xiaoyan saat ini, aura pemodelan karakter tempur Xiaoyan seharusnya berhubungan dengan api. Tetapi aura merah telah digunakan oleh Tianhao, jadi aura Xiaoyan juga merupakan sesuatu yang patut dinantikan. Adapun kapan Xiaoyan akan dipromosikan menjadi Daozun? Menurut alur novelnya, Xiaoyan perlu menyelamatkan Yalao dari aula jiwa sebelum dia bisa dipromosikan menjadi Daozun. Dilihat dari kemajuan produksi serial tahunan Battle Truck Defense saat ini, diperlukan setidaknya sekitar 10 episode atau bahkan lebih untuk meliputi kenaikan Xiaoyan menjadi Daozun. Jadi model versi Daozun Xiaoyan tidak akan tersedia untuk ditonton setidaknya selama 3 atau 4 bulan. Tapi kita tunggu pernyataan pihak resminya. Pasti akan muncul lebih awal sebagai promosi nanti.